Selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama saya Chris Febiola Purwoto. Saya dari kelas 12 Elisa, nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari 3 soal terakhir di dalam Presto yang berjudul tentang gelombang elektromagnetik. Langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama, yaitu dalam teks dijelaskan bahwa gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang hampa. Bagaimana konsep ini dapat dihubungkan dengan pengalamanmu sendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain? Jelaskan bagaimana jarak dan hambatan dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dan bagaimana kita dapat mengatasi tantangan tersebut. Baik, jadi pertama-tama kita akan mengetahui konsep gelombang elektromagnetik merambat melalui ruang hampa. Nah, jadi poin pertama di sini ada tidak memerlukan medium. Nah, jadi gelombang elektromagnetik sendiri ini tidak memerlukan medium atau zat-zat tambahan untuk sebagai perantaranya. Nah, zat-zat tambahan ini tuh mereka tidak memerlukan. Contohnya seperti api, udara, dan juga benda padat. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini dapat merambat secara langsung dan juga tanpa memerlukan medium. Lalu yang kedua, dapat merambat di ruang hampa. Nah, dapat merambat di ruang hampa ini konteksnya apa sih? Nah, karena gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan medium atau zat-zat tambahan untuk sebagai perantaranya, jadi gelombang elektromagnetik ini dapat merambat melalui ruang hampa atau di ruang hampa seperti kita lihat sebagai luar angkasa sebagai ruang hampanya. Jadi mereka langsung bisa merambat tanpa perlunya bantuan medium atau perantaranya. Nah, beberapa contoh gelombang elektromagnetik sendiri di sini ada cahaya tampak dan juga radio. Nah, beberapa macam di sini ada. Lalu ada sinar infrared. Nah, jadi ini beberapa macam gelombangnya. Dan juga ada sinar ultraviolet dan juga sinar gamma. Nah, jadi beberapa contoh sinar atau beberapa contoh gelombang elektromagnetik ini kita bisa lihat di sini ada beberapa macam contohnya. Setelah kita mengetahui tentang gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang hampa dan tidak memerlukan medium, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penerapan di dalam kehidupan sehari-hari atau penerapan di dalam kehidupan kita nih. Nah, banyak halnya yang bisa kita rasakan melalui gelombang elektromagnetik, tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Nah, contohnya yang pertama yaitu komunikasi digital atau internet dan media sosial. Nah, jadi di sini kita bisa melihat beberapa macam. Nah, seperti email atau pesan instan. Nah, jadi email seringkali kita dapatkan email dari seseorang yang berada di luar wilayah kita. Jadi kita berbeda wilayah. Nah, melalui di situ kita bisa merasakan gelombang elektromagnetik melalui dengan pesan yang disampaikan dari teman kita yang berada di luar wilayah kita menuju ke wilayah kita. Nah, jadi secara langsung. Lalu yang kedua, video call. Nah, video call ini juga merupakan penerapan dari gelombang elektromagnetik karena kita bisa terhubung. Walaupun kita di sini, tetapi kita bisa terhubung melalui video call dari teman kita yang berada di luar wilayah kita ataupun di luar negeri misalnya. Nah, kita bisa langsung berhubungan atau video call. Lalu yang ketiga ada media sosial. Nah, media sosial ini juga tempat berbagai platform informasi tersebar. Tidak hanya di dalam wilayah kita, tetapi di luar wilayah kita, di luar jangkauan kita tuh kita bisa mendapatkan informasinya secara langsung melalui media sosial ini. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari gelombang elektromagnetik di dalam kehidupan kita, yaitu komunikasi digital. Tapi jadi walaupun kita berada di sini, tetapi kita bisa berkomunikasi dengan teman yang berada di wilayah luar, dan juga kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai wilayah-wilayah di luar. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi siaran radio dan siaran televisi satelit. Nah, tidak heran gak sih sekarang banyak adanya siaran televisi satelit atau juga beberapa rumah itu dipasang sebagai kayak parabolanya. Nah, jadi siaran luar negeri nih misalnya, siaran luar negeri kita berada di Indonesia. Nah, jadi
setelah kita pasang parabola untuk melihat televisi satelit ini, kita bisa menjangkau atau mengakses TV, mengakses beberapa acara TV yang ada di luar negeri. Nah, itu merupakan salah satu contoh juga penerapan gelombang elektromagnetik di dalam komunikasi siaran televisi satelit. Jadi walaupun kita di Indonesia, kita bisa melihat akses TV, akses acara TV di luar negeri. Lalu komunikasi siaran radio juga merupakan gelombang elektromagnetik karena kita bisa mendengar radio dari berbagai wilayahnya. Lalu yang ketiga, ada navigasi dan sistem satelit. Nah, navigasi dan sistem satelit ini biasanya digunakan untuk pekerja sebagai astronot atau nelayan. Nah, jadi mereka menggunakan sistem navigasi satelit atau radar sebagai petunjuk arahnya mereka ada di mana sih, maupun misalnya nih astronot di luar negeri. Nah, jadi mereka bisa menggunakan navigasi satelit ini sebagai tempat atau sebagai radar mau menuju kemana. Nah, itu juga merupakan penerapan dari gelombang elektromagnetik sendiri. Lalu yang keempat atau yang terakhir, peralatan medis. Nah, peralatan medis ini kita bisa lihat nih contohnya di sini. Itu ada alat pacu jantung. Nah, jadi alat pacu jantung ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi detak jantung pasien. Nah, lalu data detak jantung pasien ini ditransferkan ke dokter melalui alat itu. Jadi nanti kan ada alatnya untuk membaca detak jantungnya. Nah, melalui alat ini gelombang elektromagnetik juga tersalurkan. Nah, jadi data dari detak jantung pasien ini bisa dibaca oleh dokter. Nah, itu juga merupakan salah satu penerapan gelombang elektromagnetik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, kita akan bersama-sama belajar mengenai jarak dan hambatan dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi ataupun berinteraksi secara jarak jauh. Nah, ketika kita melakukan atau penerapan komunikasi jarak jauh, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan hambatan atau tantangan dalam kita berkomunikasi jarak jauh. Nah, apa aja sih tantangannya? Kita akan bahas satu persatu. Lalu kita akan perhatikan dalam kotak yang kuning dulu ya, yang bagian tantangannya. Lalu di dalam tantangan ini yang pertama ada jarak mempengaruhi kecepatan dan kualitas komunikasi. Kenapa saya katakan demikian? Di sini saya ambil 2 poin. Yang pertama, keterlambatan informasi. Nah, jadi semakin jauh jarak kita berkomunikasi dengan orang, itu semakin besar juga kemungkinan untuk delay atau penundaan informasi. Nah, contohnya saya berkomunikasi dengan astronot yang ada di luar negeri, itu akan sangat kesulitan karena jaraknya sangat jauh. Jadi mungkin informasi yang disampaikan itu akan mengalami delay atau penundaan dulu akibat jarak yang sangat jauh. Nah, jadi semakin jauh jaraknya, semakin besar kemungkinan untuk delay atau penundaan informasinya. Jadi kita akan mendapatkan keterlambatan informasi yang disampaikan. Lalu yang kedua, kesulitan dalam interaksi tatap muka. Nah, jadi kesulitan informasi tatap muka ini juga tidak dipungkiri karena kita hanya mengandalkan handphone dan juga sinyal yang kuat. Nah, ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang yang berada di luar, tetapi di luar negeri misalnya atau di luar wilayah, tetapi kita tidak memiliki cukup sinyal, itu akan sangat mengganggu kita untuk berkomunikasi atau interaksi tatap muka. Nah, sebagai contoh, saya pernah berkomunikasi dengan orang di Jepang. Nah, ketika saya dan orang Jepang mencoba untuk berkomunikasi melalui video call, nah tiba-tiba jaringan saya mengalami error atau bermasalah wifi-nya. Nah, itu saya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan dengan orang yang Jepang tersebut karena sinyal di handphone saya tidak maksimal. Jadi saya hanya mengandalkan sinyal yang ada di handphone ini. Nah, itu sebabnya jarak dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas komunikasi. Nah, jadi semakin jauh jaraknya, semakin besar juga peluang untuk delay atau penundaan informasi yang saya terima. Lalu yang kedua, ada hambatan fisik, mengganggu penyebaran sinyal suara. Nah, lalu poin yang pertama, hambatan di dinding, bangunan, dan juga pegunungan. Nah, ini saya alami juga
ketika saya berada di parkiran. Jadi di dalam sebuah mall ada parkir di bawah, di underground gitu. Nah, jadi di underground, nah ketika saya ingin berkomunikasi, ketika saya ingin mencoba untuk menelepon orang yang berada di wilayah yang lain, saya mengalami kesulitan karena di situ ada bangunan yang besar. Nah, jadi saya di bawah bangunan itu. Jadi sinyalnya itu kurang stabil untuk saya berkomunikasi lewat telepon online. Nah, jadi kendala atau hambatan fisik seperti bangunan yang besar, dinding atau pegunungan itu akan menyebabkan sinyal itu sulit untuk stabil ya. Contohnya seperti saya tadi yang ada di parkiran bawah di underground itu, saya mencoba untuk telepon tetapi sinyalnya juga tidak stabil di dalam parkiran itu. Lalu saya mencoba untuk naik ke atas mall baru bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi bangunan itu juga mempengaruhi ya. Lalu yang kedua, gangguan lingkungan. Nah, gangguan lingkungan ini seperti semisal kita sedang berkomunikasi lalu ada pekerjaan proyek atau lalu ada orang yang sedang memotong rumput. Nah, itu akan menyebabkan gangguan lingkungan. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dengan lancar akibat gangguan sekitar kita. Semisal di rumah saya ini sedang ada pengecoran jalan. Nah, jadi saya akan kesulitan untuk berkomunikasi karena di lingkungan saya itu sangat sangat padat. Begitu. Nah, setelah kita mengetahui tentang beberapa tantangan yang sudah saya jelaskan tadi, lalu kita masuk ke dalam kotak yang berwarna biru yang di sebelahnya ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada solusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 solusi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, menggunakan teknologi. Nah, artinya apa sih menggunakan teknologi? Kita bisa menggunakan internet dan juga uh, beberapa teknologi untuk memperkuat atau menstabilkan sinyal kita. Nah, jadi penggunaan teknologi yang terupdate, penggunaan teknologi yang terbaru ini sangat diperlukan untuk komunikasi kita jarak jauh, untuk mendapatkan wifi yang stabil, dan juga jadi kemajuan teknologi ini akan membantu saya dan juga teman-teman untuk mendapatkan komunikasi jarak jauh yang stabil. Jadi penggunaan teknologi terbaru dan yang terupdate saat ini tuh juga sangat penting untuk mendukung komunikasi kita. Lalu yang kedua, menyesuaikan metode komunikasi. Nah, apa sih menyesuaikan metode komunikasi? Nah, jadi ketika semisal nih pengalaman saya ketika saya bercerita atau komunikasi jarak jauh dengan orang Jepang. Nah, ketika saya kesulitan untuk melakukan video call, nah jadi karena sinyal yang terputus, itu saya beralih dari video call itu menjadi pesan teks. Jadi saya mengirimkan beberapa teks untuk supaya komunikasi saya lancar. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita tidak bisa melakukan video call, kita bisa beralih dengan metode komunikasi yang lain seperti pesan teks. Nah, itu mungkin sinyalnya juga lebih stabil ketika saya menggunakan pesan teks. Jadi saya dan juga teman saya di Jepang itu tetap berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan metode komunikasi yang lain. Begitu teman-teman. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh dan isyarat. Nah, saya juga beberapa waktu yang lalu ketika saya mencoba berkomunikasi dengan teman saya di Jepang, itu saya ketika video call begini sinyalnya tidak lancar atau ketika saya menyampaikan informasi dengan suara tetapi teman saya itu tidak menangkapnya dengan baik dan mungkin keterlambatan suara saya atau informasi saya. Nah, saya akan menggunakan bahasa tubuh dan isyarat seperti have you finished eating? Nah, I will say, saya akan mengatakan have you finished eating? And then mereka atau teman saya itu akan mengerti apa yang saya katakan karena saya menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh untuk memudahkan komunikasi. Ini sama juga menyesuaikan metode komunikasi sama ya teman-teman, tetapi di dalam konteks yang ketiga ini lebih ke dalam bahasa tubuh. Jadi ketika kita lagi video call tetapi sinyalnya jelek, itu kita bisa menggunakan bahasa tubuh seperti hai atau makan atau banyaklah macamnya. Kita menggunakan bahasa tubuh dan isyarat untuk
mudah dipahami dalam komunikasi jarak jauh. Nah, begitu beberapa solusi dari saya mengenai jarak dan hambatan dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi. Teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, yaitu saya bahkan bacakan pertanyaannya. Teks ini membahas tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik seperti pemantulan, pembiasan, dan juga interferensi. Bagaimana sifat-sifat ini dapat dianalogikan dengan pengalamanmu dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam hidup? Berikan contoh-contoh konkret dan jelaskan bagaimana kamu dapat memanfaatkan sifat-sifat tersebut untuk mencapai tujuan kamu. Nah, begitu adalah pertanyaannya. Langsung saja kita masuk ke dalam jawabannya. Jawaban yang pertama, yaitu sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, pemantulan atau refleksi. Nah, jadi konsep ini yaitu mengubah kegagalan menjadi pelajaran. Nah, kita sudah sama-sama mengetahui tentang pemantulan atau refleksi itu sendiri ya. Nah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam kehidupan saya pribadi. Nah, mengubah kegagalan menjadi pelajaran. Nah, di sini ada contoh seorang atlet yang gagal dalam pertandingan bisa mengevaluasi kelemahannya, berlatih lebih giat. Nah, kenapa saya mengambil contoh seorang atlet? Karena waktu saya SD itu saya pernah mengikuti sebuah perlombaan lari. Nah, jadi di dalam perlombaan lari itu diadakan saya itu ditunjuk sebagai salah satu pelari mewakili kelas saya. Nah, lalu pada saat saya mencoba berlari, terus saya saat pertandingan itu, waktu hari hanya itu saya tetap berlari, terus berlari, tetapi di dalam pertandingan itu, ketika sudah mencapai garis finish, itu teman saya sudah mendahului. Jadi saya gagal, saya merasa putus asa, saya merasa kecewa terhadap diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa memenangkan dalam pertandingan itu? Nah, tetapi ya kecewa dan rasa sedih itu ada, tetapi dari kekalahan saya tuh belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan jadi saya bisa mengimprove diri saya, kesalahan saya di mana, apakah saya kurang berlatih di dalam ini. Jadi saya bisa mengevaluasi diri saya supaya kedepannya setelah ada diadakannya lomba lari lagi, saya bisa menjadi pemenang. Nah, penerapannya itu dengan refleksi diri, kita bisa mengidentifikasi kesalahan yang meningkatkan keterampilan di masa depan. Nah, seperti yang sudah saya katakan. Yang kedua, yaitu pembiasan atau refraksi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, pembiasan ini diibaratkan sebagai beradaptasi dengan perubahan. Nah, jadi apa sih beradaptasi dengan perubahan di dalam kehidupan saya sehari-hari? Nah, jadi di sini saya ambil contoh, yaitu contoh orang lain, yaitu seorang mahasiswa yang awalnya ingin mengambil jurusan teknik, tetapi setelah menjalani kuliah merasa lebih cocok di bidang desain. Nah, ini merupakan salah satu pengalaman dari orang lain. Nah, jadi saya akan menceritakan pengalaman saya. Nah, jadi contoh pengalaman saya di dalam beradaptasi dengan perubahan. Nah, jadi selama saya bersekolah itu saya cenderung lebih menyukai pelajaran mengenai penghitung dan juga perhitungan-perhitungan. Saya lebih suka sesuatu secara sistematis, secara perhitungan, dan ketika saya hitung itu langsung ada jawabannya. Jadi saya tidak perlu mengira-ngira, tidak perlu berandai-andai. Nah, itu ketika saya bersekolah, selama saya sekolah di SMA ini. Nah, tetapi setelah itu di dalam dunia gereja, saya itu dipilih untuk menjadi pelayanan. Nah, saya dipilih untuk pelayanan yang saya pilih, pelayanan yang gereja pilih untuk saya, yaitu pelayanan musik. Nah, jadi saya mau nggak mau harus belajar musik, mengenai musik. Nah, di dalam musik itu saya belajar tentang bahwa sesuatu itu tidak mutlak. Nah, jadi ketika kita bisa berimprovisasi, kita bisa berandai-andai, kita bisa menyusun sebuah musik, menyusun sebuah lagu itu dengan kita berpikir dengan berandai-andai, kita memiliki ide gagasan. Nah, itu merupakan contoh yang sulit bagi saya, karena selama saya bersekolah itu saya lebih menyukai sekolah dengan pikiran dengan sistematis dan juga
saya hitung langsung ketemu. Jadi saya tidak harus berandai-andai, tidak harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Nah, tetapi ketika saya masuk ke dalam musik untuk pelayanan gereja, saya di situ diajarkan. Nah, di situ saya juga beradaptasi dengan perubahan yang semula saya berpikir sistematis. Nah, di dalam musik saya berpikir kreatif. Dan jadi saya memiliki kayak ide-ide yang memiliki banyak kemungkinan. Nah, jadi tidak hanya satu aransemen ini, tetapi saya juga bisa memainkan aransemen dengan aransemen lain. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan aransemennya tuh banyak. Nah, di situ saya belajar beradaptasi dengan perubahan saya di sekolah dan juga di gereja. Saya berpikir sistematis dan juga saya berpikir secara kreatif. Nah, penerapannya ketika menghadapi perubahan yang tak terduga, kita perlu menyesuaikan cara pandang dan strategi agar kita tetap bergerak menuju kesuksesan. Nah, setelah saya mengalami hal tersebut, saya itu memiliki strategi. Jadi, walaupun berbeda pikirannya, sistematis dan juga kreatif, tetapi saya menjadikan itu sebagai jalan untuk saya tetap menuju jalan kesuksesan. Nah, jadi tidak hanya saya harus berpikir secara sistematis terus, tetapi melalui cara pikir saya secara kreatif ini dengan perubahan yang saya dapatkan, itu juga tidak menghambat saya untuk menuju kesuksesan, malah justru membantu saya untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah, itu konsep yang kedua, yaitu pembiasan atau refleksi beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya yang ketiga ada interferensi. Nah, interferensi di sini ada kerjasama dan pengaruh lingkungan. Nah, saya akan membahas yang pertama, yaitu interferensi konstruktif atau kerjasama itu sendiri. Nah, jadi contohnya saya ambil dua rekan kerja yang memiliki keahlian berbeda berkolaborasi dalam proyek sehingga menghasilkan ide inovatif. Nah, itu saya akan membahas yang kotak kuning ya, teman-teman. Nah, contoh ini saya ambil kenapa? Karena ini merupakan salah satu pengalaman pribadi saya. Nah, ketika saya berada di SMA ini dan juga saya mendapatkan proyek P5, nah di situ saya dibagi kelompok. Nah, di dalam kelompok saya itu ada saya dan teman-teman saya. Nah, saya dan teman-teman saya tuh memiliki ide atau gagasan yang berbeda. Nah, tetapi ide atau gagasan yang berbeda itu tidak menyebabkan konflik dengan teman saya. Tetapi ide teman saya yang berbeda dengan saya itu menjadikan suatu ide yang baru untuk kami bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan sebuah proyek. Nah, jadi proyek P5 yang semulanya saya pikirkan hanya A, tetapi teman saya menambahkan B, C, D. Jadi gabungan dari ide-ide yang kami dapatkan itu akan membangun sebuah proyek yang luar biasa. Nah, di situ saya diajarkan kolaborasi atau bekerja sama di dalam sebuah proyek, menyelesaikan jadi proyeknya jadi lebih bagus dan lebih menarik. Nah, penerapannya dengan membangun hubungan positif dan bekerja sama, kita dapat menciptakan dampak yang lebih besar. Nah, jadi dampak bagi kelompok saya, nah itu saya mendapatkan nilai plus, kelompok kami mendapatkan nilai plus karena ide dan gagasan yang sudah digabungkan menjadi satu itu mendapatkan nilai dan hasil yang maksimal juga. Jadi tidak hanya satu ide saja. Nah, itu adalah interferensi konstruktif di dalam pengalaman saya. Lalu yang kedua, ada interferensi destruktif. Nah, contohnya, jika seseorang sering bergaul dengan orang pesimis, semangatnya bisa menurun dan produktivitasnya terganggu. Nah, ini saya juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, ketika saya mendapatkan tugas itu saya langsung mengerjakan tugas. Jadi saya tidak menunda-nunda tugas. Jadi saya selalu kebiasaan saya ketika mendapatkan tugas itu saya selalu mengerjakannya dengan tepat waktu. Nah, tetapi suatu ketika saya berada di lingkungan teman-teman saya yang sering main game. Nah, jadi teman-teman saya selalu mengajak saya untuk bermain game bersama, mencoba game yang baru. Nah, saya terpengaruh. Jadi ketika saya mulai untuk bermain game dengan teman saya. Nah, sementara itu tugas-tugas saya yang seharusnya saya kerjakan secara langsung, itu saya menunda tugas. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan saya yang baik, yang selalu mengerjakan tugas, itu terganggu karena saya memiliki lingkungan pertemanan yang tidak
tidak mendukung saya dalam mengerjakan tugas. Jadi saya berada di lingkungan yang salah. Saya selalu bermain game dan juga menunda tugas saya. Nah, penerapannya kita harus memilih orang atau memilih lingkungan yang memberikan dampak positif. Nah, jadi setelah saya sadar bahwa saya ini salah dalam lingkungan yang salah, saya mencoba untuk menarik diri dan juga mencoba untuk mencari lingkungan yang membuat saya berdampak positif bagi diri saya pribadi. Kalau saya mendapatkan lingkungan pertemanan yang membahas tentang tugas dan juga komitmen dalam tugas. Jadi saya dibantu ketika saya menyelesaikan tugas, saya tidak paham, saya bisa menanyakan dengan teman saya yang bisa tentang tugas itu. Jadi di situ pertemanan atau lingkungan itu sangat berperan penting bagi kita. Jadi kebiasaan kita itu juga sangat mendukung ketika kita mendapatkan lingkungan pertemanan yang baik juga. Jadi pintar-pintar untuk memilih lingkungan pertemanan. Masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu teks ini menjelaskan bahwa kecepatan terambat gelombang elektromagnetik dapat berubah tergantung pada mediumnya. Bagaimana konsep ini dapat dihubungkan dengan perjalananmu dalam mencapai tujuan hidup? Jelaskan bagaimana lingkungan dan faktor-faktor eksternal dapat mengaruhi kecepatan dan arah perjalananmu, dan bagaimana kamu dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, itu merupakan pertanyaan nomor 3. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam jawaban yang pertama, lingkungan sebagai medium. Nah, sama seperti konsep gelombang elektromagnetik. Nah, seperti contohnya cahaya yang bergerak lebih cepat di ruang hampa dibandingkan di kaca atau di air. Nah, jadi lingkungan itu berpengaruh di dalam cepat lambatnya gelombang itu tersalurkan. Ya, jadi ketika ruang hampa itu lebih cepat dibandingkan dengan air dan juga kaca atau benda-benda padat. Nah, lingkungan yang mendukung dapat mempercepat pencapaian tujuan. Nah, itu konsep gelombang elektromagnetik. Nah, di dalam pengalaman saya, lingkungan itu sangat berperan penting. Jadi ketika kita memiliki lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, itu akan mempercepat tujuan saya. Seperti contohnya, saya memiliki kebiasaan yang baik untuk menyelesaikan tugas-tugas. Nah, ketika saya mendapati lingkungan yang positif juga, itu saya akan lebih cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi saya dibantu untuk mencapai tujuan saya, mencapai tujuan supaya tugasnya cepat selesai dengan saya pribadi dan juga lingkungan yang baik. Nah, sebaliknya, lingkungan yang penuh hambatan dapat memperlambat atau bahkan mengubah arah perjalanan kita. Nah, contohnya ketika kebiasaan saya yang baik, lalu saya mendapatkan atau saya bergabung dalam lingkungan yang buruk, yang sering bermain game, itu akan memperlambat tujuan saya untuk menyelesaikan tugas atau bahkan mengubah perjalanan kita. Saya akan tidak menyelesaikan tugas, saya akan bermain game terus-menerus. Nah, itu tidak baik. Nah, jadi konsep lingkungan sebagai medium itu, lingkungan yang baik akan mempercepat tujuan kita. Jadi saya akan lebih cepat untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan saya untuk menyelesaikan tugas saya. Nah, sebaliknya ketika saya berada di lingkungan yang salah atau penuh hambatan, itu saya akan kesulitan untuk mencapai tujuan saya, bahkan saya mengubah arah perjalanan saya. Lalu yang kedua, ada hambatan dan adaptasi. Nah, di sini ada arah gelombang ya teman-teman, arah hambatan gelombang. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan di dalam gambar ini, yaitu ketika gelombang memasuki medium dengan indeks bias yang lebih tinggi, kecepatannya itu akan menurun, tetapi frekuensi gelombangnya itu akan tetap sama. Nah, hal ini itu mengajarkan pelajaran hidup ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena meskipun kita menghadapi tantangan yang memperlambat kemajuan atau tujuan kita, meskipun kita memiliki lingkungan yang negatif, yang akan memperlambat tujuan kita, nah jadi inti dari tujuan dan nilai kita itu tidak berubah. Jadi kita tetap fokus dalam tujuan kita. Jadi kita tidak melihat hambatan-hambatan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi hambatan dan adaptasi ini di dalam kehidupan atau konteks kehidupan saya, nah ketika saya mau lebih fokus, saya fokus untuk menyelesaikan
SMA ini. Nah, itu akan memicu saya untuk fokus, walaupun terkadang lingkungan saya dan juga berbagai macam hambatan yang ada dalam diri saya itu mencoba untuk memperlambat tujuan saya, mencoba untuk mengambil alih fokus saya untuk lulus SMA. Nah, tetapi saya memiliki memiliki jati diri yang kuat, jadi sehingga saya bisa lebih fokus dalam tujuan saya, yaitu saya ingin mencapai SMA ini, saya akan ingin menyelesaikan SMA ini. Jadi hambatan-hambatan yang dari luar itu tetap saja ada, tetapi saya atau kita itu memiliki nilai atau poin yang harus saya tuju. Jadi saya harus fokus untuk menyelesaikan tujuannya. Jadi kita tidak berubah karena adanya hambatan. Nah, selanjutnya ada dua terakhir, teman-teman. Lalu yang ketiga, ini ada pembelokan dan refleksi. Nah, sama seperti konsep gelombang elektromagnetik, di sini ada gambarnya ya, teman-teman, yang di kotak kuning yang nomor 3. Nah, jadi di dalam gambar itu akan menjelaskan seperti gelombang yang bisa dibiaskan atau direfleksikan. Nah, jadi arah sinar datang itu ketika ada refleksi gini, nah jadi arahnya tuh jadi berubah, jadi nggak gini tetapi jadi gini, jadi bengkok. Nah, itu perjalanan kita juga bisa saja mengalami perubahan arah akibat pengaruh eksternal. Nah, tetapi hal itu tidak menjadikan kita gagal. Nah, walaupun gelombang elektromagnetik ini dibiaskan, tetapi tujuannya akan tetap sampai ke bawah. Nah, jadi dengan arah yang berbeda. Nah, di dalam konteks kehidupan itu kadang tantangan kita mengubah jalur. Jadi tantangan eksternal yang ada di dalam kita itu, yang ada di luar kita itu mengubah jalur kita. Nah, tetapi bukan berarti kita gagal, teman-teman. Nah, karena adanya refleksi atau pembiasan yang mengubah arah kita bisa menjadikan itu sebagai pelajaran. Jadi kita bisa menemukan cara yang baru yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kita. Nah, jadi pembelokan dan refleksi ini ketika kita mengambil sudut pandang yang berbeda, itu kita bisa menemukan cara baru nih untuk mencapai tujuan kita. Ya, misalnya ketika saya hanya berfokus dengan tujuan A. Nah, tetapi ketika ada jalur lain atau pembelokan atau refleksi, jadi saya itu tidak hanya cara A saja, tetapi di dalam jalur lain ini saya juga menemukan cara yang baru. Saya bisa menemukan cara B dan juga C. Nah, itu juga cara yang lebih efektif mungkin untuk mencapai tujuan saya. Nah, itu merupakan salah satu penerapan pembelokan dan refleksi di dalam kehidupan saya pribadi. Nah, selanjutnya, yang terakhir ada beradaptasi dengan perubahan. Nah, beradaptasi dengan perubahan ini saya sudah cantumkan gambarnya juga. Nah, dari gambar ini bisa diambil kesimpulan bahwa gelombang elektromagnetik menyesuaikan diri dengan mediumnya, dan begitu juga dengan kita. Nah, apa maksudnya? Nah, kita diibaratkan sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, dengan fleksibilitas, ketahanan, dan juga pemikiran terbuka, kita tetap bergerak menuju tujuan kita, meskipun harus menavigasi berbagai hambatan. Nah, jadi walaupun dengan mediumnya berambat-rambat gini, atau lebih cepat atau lebih lama, itu kita bisa tetap tahan, dan juga kita memiliki fleksibilitas untuk tetap maju menuju tujuan kita. Nah, terkadang jalan kita itu berlenggok-lenggok atau jalan kita itu lurus. Nah, tetapi kita harus tetap bisa mencapai tujuan kita dengan cara kita beradaptasi dengan perubahan. Nah, jadi itu akan membuat kita tetap mencapai tujuan kita. Jadi kita tidak gagal di tengah jalan, tetapi dengan kita beradaptasi dengan perubahan yang baru, kita itu tetap bisa mencapai tujuan kita. Nah, jadi itu merupakan beberapa contoh aplikasi sifat-sifat gelombang elektromagnetik di dalam kehidupan saya pribadi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada salah-salah kata. Dan saya ucapkan terima kasih.